السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita, yang dengan nikmatnya Allah memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah Islam, yang tidaklah setiap kebaikan yang mengantarkan kepada kebaikan dan maslahat dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkannya kepada kita. Dan demikian pula Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah setiap keburukan dan madarat yang akan membahayakan hidup manusia, dunia maupun akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari itu semuanya. Demikian pula Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita tauhid, mensyariatkan kepada kita hal-hal yang ma'ruf dan memperingatkan kepada kita dari segala sesuatu yang munkar. Karena yang ma'ruf selalu memberikan kebaikan dan munkar selalu mendatangkan madarat dan musibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita menyadari dan mengetahui bahwa akibat dari maksiat dan dosa sedemikian besarnya, bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada salah satu atau sebagian dari umatnya kecuali karena mereka melakukan maksiat dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 40, "Fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna." وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Setiap mereka, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kaumnya Nuh sampai umat-umat sesudahnya, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Lut dan Fir'aun dan seluruh para pengikutnya, Qarun. Setelah Allah menyebutkan itu semuanya, Allah menyampaikan fakullan akhadna bidhanbi. Kamu lihat itu semuanya, kami hukum mereka, kami azab mereka karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirimkan air banjir bandang yang besar. Di antara mereka yang ada yang dimatikan dengan pekikan yang sangat dahsyat yang mematikan mereka. Di antara mereka ada yang dibenamkan di dalam bumi dengan tanah longsor. Di antara mereka yang ada yang kami tenggelamkan di lautan. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Tidak pernah Allah berbuat zalim kepada siapapun. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Namun mereka lah yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kezaliman besar yang banyak dilakukan oleh sebagian besar bahkan kaum muslimin turut serta di dalam hal ini adalah terang-terangan di dalam berbuat maksiat dan dosa. Karena adanya media, karena adanya sarana seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan yang semisalnya. Maka dengan mudahnya sebagian kita merekam ketika dia berbuat maksiat dan dosa. Dan kemudian membuat story, menguploadnya menjadi reel dan yang semisalnya.
dan itu dia tunjukkan bagaimana mungkin bisa jadi bukan dirinya, tapi dia mendiamkan istrinya, putra atau putrinya melakukan kemunkaran yang seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang terang-terangan mengucapkan suatu kalimat keburukan kecuali orang yang terzalimi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummatan marhumah, adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji kebaikan bagi umat ini. Namun banyak orang-orang yang juga yang dikecualikan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Di antaranya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Salim bin Abdullah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Salim bin Abdullah radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku pasti dimaafkan. Mu'afan, pasti dimaafkan dosa-dosanya. Illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan dosa. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan, thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alayhi fayaqulu ya fulan, amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk terang-terangan berbuat maksiat dan dosa adalah ketika seseorang berbuat maksiat di suatu malam, kemudian besoknya, sedangkan malam itu dia berbuat maksiat, tidak ada orang yang tahu, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun besoknya dia cerita kepada temannya, dia mengatakan semalam saya berbuat ini dan itu, padahal semalam ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia besoknya dia singkap penutup yang Allah Subhanahu wa taala tutupi untuknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang terang-terangan berbuat maksiat seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya sampai dia dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat apa yang dia perbuat. Para ulama menjelaskan, di antaranya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Beliau menyampaikan bahwa di antara bentuk terang-terangan yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, adalah ketika seseorang melakukan maksiat itu dengan terang-terangan di depan orang banyak, seperti orang-orang yang memang fasik, orang-orang yang memang rusak, orang-orang yang memang bejat, yang mereka ini dengan rusak dan bejatnya mereka terang-terangan berbuat maksiat di depan orang tanpa rasa malu. Dan ini di antara mereka yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pesan bahwa khutbah Jumat ini adalah wajib untuk didengarkan, maka jangan sampai kita hanya menghadiri kajian atau khutbah yang cuma sekali dalam Jumat ini, kemudian kita masih disambil dengan main handphone atau hal-hal yang melalaikan yang lainnya. Segala sesuatunya yang seperti itu kita tahan terlebih dahulu, silent, bahkan perlu matikan handphone itu sampai kemudian selesai sholat baru Anda mengaktifkan lagi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara bentuk terang-terangan ini adalah ketika seseorang ini berbuat maksiat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin dia pernah berbuat maksiat itu dahulu atau di masa-masa kelamnya, namun kemudian ketika dia menceritakan hal ini kepada teman-temannya, dulu ana mencoba minum khamar jenis ini jadinya begitu, khamar jenis itu jadinya begini. Dia menceritakan itu bukan sebagai bentuk penyesalan, tapi seakan-akan dia bangga. Seakan dia bangga. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang melakukan seperti ini dan dia tidak bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan memaafkan dosanya. Kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali yang terang-terangan berbuat maksiat dan dosa. Ikhwatal iman, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, orang yang terang-terangan berbuat kemunkaran wajib harus diingkari dengan terang-terangan. Itulah kenapa sebagian ulama
yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak membiarkan kemunkaran itu tersebar, tidak mendiamkannya. Mereka langsung mengingkari. Ketika kemunkaran itu dilakukan sembunyi-sembunyi, maka kita nasihati pelakunya dengan sembunyi-sembunyi. Namun ketika dia melakukannya terang-terangan, disorot oleh media, ditunjukkan oleh ini dan itu, haram hukumnya bagi orang yang tahu akan kemunkaran ini kemudian dia diam. Dia harus mengingkarinya. Karena ketika kita tidak mengingkari hal tersebut, maka kita turut andil di dalam kemunkaran itu, wal'iyadzu billah. Maka orang yang terang-terangan dengan berbuat kemunkaran dengan terang-terangan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka harus diingkari dengan terang-terangan. Tidak ada kata ghibah bagi orang tersebut. Kata beliau, wala yabqa lahu ghibah. Dan tidak ada kata ghibah bagi orang itu. Harus diingkari, disebut namanya, disebutkan perbuatannya, diingkari perilakunya. Dan harus dihukum dengan terang-terangan untuk menghindari kemaksiatan kemunkaran itu berlanjut, baik dari dia maupun dari yang lainnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan, inna man jahara bi fusqihi au bid'atihi jaza dzikruhu bima jahara bihi duna ma lam yujahir bih. Sesungguhnya orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatannya atau kebid'ahannya, maka boleh untuk diingkari dengan terang-terangan, kecuali bagi mereka-mereka yang berbuat kemunkaran yang tidak terang-terangan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidaklah turunnya azab kepada suatu umat, kepada suatu kaum, kecuali adalah akibat mereka terjadinya kemunkaran dan terang-terangan di antara mereka dan mereka mendiamkannya. Hukuman itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dunia sebelum Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di akhirat, wal'iyadzu billah. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menyampaikan hadis ini ikhwafillah, dan hadis ini adalah hadithun sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi bersabda, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai ma'syaral muhajirin, ada 5 perkara, jangan sampai kalian ditimpa dengan 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian berjumpa dengan 5 hal ini. Jangan sampai kalian bertemu dengan 5 perkara ini. Nabi SAW kemudian menyampaikan, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tersebar kekejian, perbuatan keji, zina, LGBT dan yang semisalnya terjadi di suatu masyarakat dan mereka terang-terangan berbuat itu. Tidak ada yang mengingkarinya dan menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa dan itu sudah menjadi hal yang wajar. Maka Allah akan turunkan kepada mereka penyakit, wabah yang tidak pernah terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil mu'nah." Dan tidaklah para pedagang dan para pengusahanya itu mengurangi, berkhianat terhadap takaran dan timbangan, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka krisis ekonomi dan susahnya mencari penghidupan. Wa jawris sultani alaihim, dan juga Allah akan timpakan di samping itu adalah pemimpin yang zalim yang menindas mereka. Ikhwafillah, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya susahnya mencari ma'isyah, ini adalah akibat dosa-dosa kita. Adanya pemimpin yang menindas dan mengintimidasi dan lebih peduli kepada dirinya ketimbang rakyatnya adalah perbuatan dari kezaliman dari sebagian kita. Binassis sunnah, dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah para pengusaha dan pedagang mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa dengan krisis ekonomi dan mereka akan ditimpa dengan susahnya mencari penghidupan dan kezaliman pemimpin terhadap mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka tidak mengeluarkan zakat harta mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan larang langit untuk menurunkan air hujannya. Dan tidaklah air hujan itu turun kecuali untuk binatang. Jika bukan karena binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih
illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian mereka antara mereka dengan Allah. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini janji kita kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ketika itu dibatalkan, kemudian banyak kaum muslimin juga yang berbuat kesyirikan dan kemunkaran, datang ke kuburan mencari kekeramatan ini dan itu dan yang lain sebagainya. Mereka membatalkan janji mereka dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka. Allah akan membuat musuh mereka menguasai mereka. Allah akan membuat musuhnya kaum muslimin menguasai kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin. Dan yang terakhir, walam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka enggan berhukum dengan hukum Allah, dan mereka memilah dan milih hukum-hukum Allah. Mereka memakai yang seenaknya dan meninggalkan yang menurut mereka memberatkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan masalah mereka di dalam internal mereka sendiri. Masalahnya dari diri mereka sendiri. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan para muhajirin agar jangan sampai berjumpa dengan zaman itu. Namun wal iyadzu billah, apakah kita saat ini sedang berada di zaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua yang beliau sebutkan terjadi. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun." Di umat ini nanti akan terjadi banyak terjadi tanah longsor. Banyak terjadi berubahnya rupa dan wajah. Berubah rupa dan wajah. Mungkin laki-laki jadi wanita dan sebaliknya. Dan manusia berubah menjadi, memasakkan dirinya untuk menjadi seperti binatang. Bahkan antum melihat belum lama ini di Jepang kalau tidak salah. Seseorang mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk menjadi seperti seekor anjing. Maskh, berubah. Perubahan wujud. Wa qadhfun, dan terjadinya hujan batu. Maka salah seorang bertanya, "Ya Rasulullah, mata dzak? Kapan itu terjadi?" Ini Nabi SAW menyampaikan bakal terjadi pada umat ini, pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wa syuribatil khumur. Kata Nabi SAW, ketika para penyanyi sudah dominan di mana-mana. Dan alat-alat musik sudah merebak di sana sini. Dan khamar dikonsumsi di sana sini. Kita melihat ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan kata Ustadz A, Syekh B, ini dan itu. Tapi ini qaulu nabiyikum. Sabda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalian, yang kita semua mengatakan wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang kita ridha Muhammad sebagai nabi kita. Apakah kita beriman dengan sabda beliau ini? Bahwa akan terjadi musibah pada umat ini ketika tersebarnya para penyanyi dan biduan. Ketika merebaknya alat-alat musik. Dan ketika khamar mudah dikonsumsi di sana sini. Dan itu terjadi ma'asyiral muslimin. Dan itu kita diamkan. Dan kita turut memaklumi dan mewajarkannya. Bahkan sebagian dari istri-istri kita menari, joget di acara-acara pernikahan, disut dan kemudian diupload di media-media sosial dan antum diam. Ini kemunkaran. Ketika itu didiamkan, Allah tidak akan memaafkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ridha? Siapa yang ridha untuk dirinya dan untuk keluarganya bahwa Allah tidak akan memaafkan dosa-dosanya? Kita ini sadar ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jika
yang sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dan maafnya. Hanya ampunan dan maafnya Allah. Ibadah kita, salat kita penuh dengan tidak khusyuk, penuh dengan riya dan sum'ah, penuh dengan kekurangan. Dan kemudian yang kita harapkan tidak lebih kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa selesai salat salam yang pertama kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa di akhir Ramadan ketika menghadapi Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir untuk mengharapkan Lailatul Qadar, yang kita minta bukan mengharapkan Jannatul Firdaus, bukan mengharapkan ini dan itu, tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai sifat pemaaf, maafkan aku. Namun apa jadinya jika kita pun maafnya Allah tidak dapat? Apa jadinya? Ibadah kita penuh dengan kekurangan. Dan kita masih menantang maafnya Allah. Dan tidak mau untuk mengharapkan setidaknya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata semua amal antum diterima oleh Allah, semuanya diterima, tapi ada dosa yang tidak Allah maafkan, musibah. Namun jika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit amal kita, sedikit, namun kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai masalah kita, selesai urusannya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka, yang menyukai tersebarnya perbuatan keji di antara orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya. Bagi mereka siksa yang pedih di dunia wal akhirah, dan akhirat. Menyukai kemunkaran tersebar di masyarakat kaum muslimin saja akan diancam oleh Allah dengan azab yang pedih dunia dan akhirat. Bagaimana jika dia turut serta menyebarkannya? Allahul musta'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا يا ربنا يا كريم. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربنا يا كريم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.